Ya, selamat malam, saudara-saudara. Eh, ya, tadi mestinya saudara-saudara sudah sama-sama sharing, ya, saling belajar untuk mempersiapkan ministry firman besok. Nah, saya hanya memperkuat saja, di mana besok kita melihat aspek Kristus di surat Filipi, yaitu tentang Kristus adalah teladan kita. Kita perlu kembali untuk mengingat judul besar dari 12 berita ini adalah mengalami Kristus, menikmati Kristus, dan mengekspresikan Kristus. Berita yang kedua ini diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 5-11. Ini masih berkaitan dengan aspek mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Di mana minggu lalu kita melihat bahwa Kristus adalah kebajikan-kebajikan kita. Itu adalah di Filipi pasal 4. Lalu bagaimana Kristus bisa menjadi kebajikan-kebajikan kita? Kita perlu mundur ke belakang, yaitu dari Filipi pasal 2, kita perlu mengenal Kristus sebagai teladan. Nah, melalui kita mengenal, kita mengalaminya dan menikmatinya sampai kemudian Kristus menjadi ekspresi kita. Kita mengekspresikan Kristus sehingga pada akhirnya kita juga menjadi teladan. Saudara-saudara, maka hal pertama kita perlu mengenal Kristus sebagai teladan kita ini. Teladan dalam hal apa? Di surat Filipi pasal 2 kita melihat Kristus sebagai teladan dalam hal dia mengosongkan diri, merendahkan dirinya. Ini adalah gambaran dari ketaatan dia, di mana ada 7 langkah dia merendahkan diri. Pertama adalah mengosongkan dirinya sendiri. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Demikian dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi serupa dengan manusia, merendahkan dirinya sendiri, menjadi taat, taat hingga mati, dan taat hingga mati di kayu salib. Dari teladan ini, kita bisa simpulkan bahwa ketaatan Tuhan inilah yang merupakan kebajikannya yang tertinggi. Jadi, Tuhan memiliki kebajikan insani, dan kebajikan-kebajikan insaninya yang tertinggi adalah ketaatannya. Dia taat demikian hingga dia merendahkan diri dan seterusnya sampai mati di kayu salib. Dia taat terhadap kehendak Allah. Dia taat untuk merampungkan kehendak Allah. Inilah yang kita perlu mengenal dari teladan ini. Nah, setelah mengenal, maka kita perlu mengalaminya. Dan bagaimana kita mengalaminya, maka kita perlu terus terbuka terhadap suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Di mana di Filipi pasal 1 ayat 19, Roh Yesus memiliki suplai limpah lengkap. Dan di Filipi pasal 2 ayat 13, Allah yang beroperasi di dalam kita.
Nah, operasi Allah di dalam kita itu adalah supply Roh Yesus Kristus yang terus menambahkan kadar Kristus, menambahkan teladan Kristus ini. Bahwa teladan ini tidak hanya bersifat objektif, tetapi bersifat subjektif dan dapat kita alami. Kita bukan meneladani Kristus dari luaran. Kita bukan seperti monyet yang meniru manusia sehingga melakukan performance, melakukan pertunjukan untuk seolah-olah seperti manusia. Kita bukan demikian. Kita bukan meniru Tuhan dari luar. Kita bukan meneladani Tuhan dari luar. Tetapi kita perlu membiarkan teladan ini bekerja di dalam kita, beroperasi di dalam kita, melalui kita terbuka terhadap infusi dari Roh Yesus Kristus yang menambahkan teladan ini. Nah, maka demikian kita perlu ada di dalam persekutuan dengan Dia. Karena hayat yang Tuhan berikan kepada kita adalah hayat sesuai dengan teladannya. Hayat yang merendahkan diri, hayat yang mengosongkan diri, hayat yang tersalib, hayat yang taat terhadap kehendak Allah. Nah, semakin hayat ini bertumbuh, bertambah di dalam kita, maka kita akan dengan sendirinya menjadi serupa dengan teladan Kristus. Nah, ini adalah aspek mengenal dan mengalami. Lalu kemudian kita masuk kepada menikmati Kristus. Mengalami Kristus adalah cerita di dalam roh. Sedangkan menikmati Kristus adalah kisah di dalam jiwa kita. Jadi ketika kita ada dalam persekutuan yang sedemikian, maka seperti yang Paulus katakan di Filipi pasal 2 ayat 5, kita dapat berbagian di dalam pikiran Kristus. Kita mengambil pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Perasaan kita menjadi perasaan Kristus. Atau sebaliknya, perasaan Kristus menjadi perasaan kita. Nah, ini adalah hasil dari kita terus di dalam pengalaman akan Kristus. Maka pelan-pelan pikiran kita diubah. Perasaan kita diubah, yaitu emosi kita. Sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus. Perasaan kita adalah perasaan Kristus. Kita memiliki pikiran yang sama dengan Kristus. Yaitu pikiran kita adalah pikiran yang merendahkan diri, mengosongkan diri, taat terhadap Allah. Nah, ini berlawanan dengan pikiran kita. Pikiran manusia adalah pikiran yang memberontak. Pikiran manusia adalah pikiran yang melawan Allah. Itu adalah pikiran kita, manusia dosa, manusia yang jatuh. Pikiran kita adalah pikiran yang menonjolkan diri. Pikiran kita adalah pikiran yang membela diri, yang memegahkan diri. Mengapa demikian? Karena pikiran kita sudah tercampur dengan pikiran iblis, pikiran Satan. Kita tahu Satan berasal dari malaikat yang jatuh. Kenapa malaikat jatuh? Karena malaikat ini meninggikan diri dan melawan Allah. Seperti yang disajikan di Yesaya pasal 14 ayat 13-14. Di mana iblis berkata, 5 kali aku hendak. Pertama adalah aku hendak naik. Kemudian yang terakhir, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, inilah yang merasuki pikiran kita. Maka dengan sendirinya, bila ada orang yang menyerang kita, bila ada orang yang menyinggung kita, kita selalu defense, kita selalu bertahan, membela diri, bahkan meninggikan diri dan menyalahkan orang lain. Nah, saudara-saudara, ini perlu konkret ya. Perlu kita memberi contoh-contoh yang konkret karena teladan ini
mohon maaf, bukan sesuatu yang kita beritakan secara teori, yang kita beritakan secara doktrin. Tetapi ini harus menjadi pengalaman bagi setiap kita. Nah, manusia yang jatuh tidak punya pikiran Kristus, tidak punya perasaan Kristus. Tetapi ketika kita tinggal di dalam roh, bersekutu dengan Dia, kita membiarkan operasi Allah di dalam kita, menyalurkan suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus, maka pelan-pelan pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Itulah hasil dari pengalaman atas Kristus, kita menikmati Kristus. Ada pengubahan di dalam jiwa kita. Dan terakhir, wujud nyatanya, yaitu Kristus terekspresi di atas tubuh kita. Artinya, teladan ketaatan ini, yang adalah kebajikan tertinggi, itu menjadi kebajikan kita, yang bisa dilihat oleh orang lain. Inilah yang Paulus sebut di Filipi pasal 4 ayat 5. Yaitu biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bila kita tahu sumber dari kebaikan hati adalah keteladanan Tuhan. Di Filipi pasal 2. Hasilnya adalah di Filipi pasal 4. Yaitu kita memiliki kebajikan-kebajikan yang diketahui semua orang. Dan inilah yang Paulus katakan, lihatlah aku. Di pasal 2, Kristus adalah teladan. Di pasal 4, Paulus menjadi teladan. Sehingga Paulus berkata kepada kaum beriman Filipi, lihatlah padaku, belajar padaku. Ini bukan sombong. Karena Paulus adalah orang yang mengalami, menikmati Kristus, dan mengekspresikan Kristus. Melalui kebajikan-kebajikan Paulus, maka ada orang-orang di istana Kaisar pada waktu itu yang beroleh selamat. Nah, terakhir, Paulus juga menasihati Timotius. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Maka beban dari berita ini, saudara-saudara, kita harus menekankan bahwa bila kita betul-betul mengenal siapa Kristus kita mengalaminya, kita menikmatinya, kita harus mengekspresikannya. Di mana kita mengekspresikannya? Dimulai dari rumah kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari rumah tangga kita. Sehingga orang-orang yang terdekat dengan kita, anggota keluarga kita, anggota di rumah kita, mereka boleh melihat dari diri kita ada kebajikan insani. Dari diri kita ada teladan, yaitu Kristus sebagai teladan ini yang terekspresikan. Sehingga orang melihat kita, melihat Kristus, orang melihat kita, mendapatkan Kristus. Nah, maka dengan demikian, Tuhan bisa memakai kita semua untuk kepentingannya. Kita menjadi saluran berkat-Nya. Maka kita perlu mendorong saudara-saudari, tidak cukup hanya mengenal Kristus, tidak cukup hanya, ya saya sudah mengalami Kristus, saya sudah menikmati Kristus, wah saya sudah dipuaskan. Belum cukup. Kristus yang memenuhi kita dari roh sampai ke jiwa kita, pikiran kita diubah menjadi pikiran Kristus, perasaan kita diubah menjadi perasaan Kristus, maka hasilnya dari perilaku kita, dari perbuatan kita, dari ekspresi kita, dari perkataan kita, di rumah kita, di keluarga kita, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kebajikan insani yang tertinggi, yaitu ketaatan itu, diketahui semua orang. Maka ketika itulah Tuhan yang ditinggikan. Karena hasil dari Kristus merendahkan diri, dia ditinggikan. Maka ketika kita belajar tunduk, belajar taat, bukan kita yang ditinggikan, tapi Kristus yang ditinggikan. Dan ketika orang melihat Kristus, semua mulut akan mengaku, semua lutut akan bertelut, Yesus itu Tuhan. Nah, ini harus menjadi realitas pengalaman kita sehari-hari. Ya, semoga saudara-saudara dengan saya
buat rangkaian alur pemikiran seperti ini. Semoga besok bisa saudara-saudara bisa menyampaikan dengan lebih jelas, ditambah dengan urapan yang Tuhan beri kepada saudara-saudara sekalian. Demikian Tuhan memberkati. Amin.